Jadi kalau misalkan kalian ingat sama satu video sebelum ini ya, gua ada sempat prediksi short termnya Bitcoin menuju ke level 24.000 terlebih dahulu. Lalu nanti dari level 24.000 ini kita bakalan mengalami yang namanya koreksi lagi teman-teman ya. Dan mungkin koreksi ini bisa lebih dalam teman-teman ya, bisa menuju mendekati level 20.000 untuk Bitcoin. Gue sendiri sempat close di high level 24.000 kemarin ya di BingX ya. Jadi kemarin gue udah sempat buka trade. Bagi yang udah ikutan City gue, copy trade gue udah otomatis keikutan posisi ini. Saat ini gue memulai dengan trade short gue ya, dan gue akan jelaskan alasannya kenapa. Di sini kalian bisa lihat ya, profil copy trade gue udah ada sekitar 900-an orang ya yang follow sampai saat ini. Dengan copy trade kalian tidak akan ketinggalan market karena gue udah buka posisi terlebih dahulu, jadi nggak ada kata keburu naik atau keburu turun, kalian telat baca analisa gitu ya. Kalau misalkan kalian CT, ini semua akan mengeliminasi hal tersebut terjadi. Dengan CT kalian juga harus bijak karena nggak ada trade yang solo profit, pasti ada kala di mana kita loss, dan feel free untuk unfollow copy trader siapapun kalau misalkan kalian merasa tidak cocok dengan profil resiko mereka, bukan malah melemparkan kesalahan pada copy trader tersebut. Gue juga ada kasih update ya melalui grup VIP BingX. Di sini adalah grup gratis ya. Kalian bisa tinggal join ini melalui link di deskripsi. Caranya kalian tinggal daftar BingX ya, menggunakan link yang ada di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Dengan join grup ini kalian akan mendapatkan analisa real time tanpa batas setiap harinya dari gue sendiri khusus untuk member BingX gue. Jadi dibandingkan kalian menunggu upload video yang biasanya nggak rutin juga dan bisa telat beberapa jam dari real time market, gue saranin bisa join grup VIP BingX saja. Di sini gue juga ada ngasih beberapa outlook ya. Jadi sebenarnya ini adalah main temannya pembahasan kita teman. Gue ngeliat di sini ya, kemarin kita sempat ngeliat Bitcoin pump sampai ke level 24.000 dan ini juga udah sesuai prediksi kita ya. Jadi memang Bitcoin sempat terbang sampai ke 24.000. Kalian bisa lihat tadi gue close trade gue di BingX bener-bener ada persis di titik tertingginya teman-teman ya, bener-bener ini jarang banget ya, kayaknya dalam trading beberapa bulan atau berapa tahun nih baru 1 sampai 2 kali bisa bener-bener closing di area paling tinggi teman-teman ya, di level 24.000. Terus teman-teman ya, habis itu ketika pagi tadi sebenarnya kita udah dapet pumpnya teman-teman, cuman ternyata ini nggak kuat teman-teman. Kalian bisa lihat ini follow up pump tidak kuat ya. Dari sini kita membentuk candle shooting star lagi dari time frame 45 menitnya, and then di next candle-nya kita dump cukup parah di sini ya. Dan malah saat ini kita malah membentuk pattern descending triangle nih teman-teman. Jadi pattern descending triangle ini sebenarnya adalah pattern bearish ya. Outcome-nya biasanya itu 60% probabilitasnya itu adalah bearish dibandingkan bullish ya. Meskipun ada case tertentu teman-teman ya, dan gue juga udah ngeliat beberapa kali ada case tertentu bahwa outcome dari pattern ini bisa jadi malah kita dibawa breakout teman-teman ya. Tetapi most likely teman-teman ya, kalau misalkan kalian ada ngelihat beberapa pattern descending, contohnya misalkan balik lagi ke tanggal 23 Februari ini kan contoh yang bener-bener bagus banget ya, pattern descending and then kita breakdown seperti ini ya. Jadi pada kebanyakan kasus itu pattern itu mengarahnya itu lebih ke breakdown teman-teman ya, dibandingkan menuju breakout teman-teman. Dan untuk breakdown ini targetnya juga sesuai ya dengan level support yang ada di garis merah ini, support yang semakin lama semakin tinggi dengan possibility level 23.2 teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian lihat kenapa gue setelnya di sini ada di 22.7 ya, karena gue expect overall teman-teman ya sideways yang kita alami ini udah cukup lama teman-teman ya. Sementara tadi pagi aja pump kita tuh nggak kuat follow up teman-teman ya, nggak kuat. Harusnya dari sini tuh kita bisa strike pump lagi ke level 24.2 tetapi langsung dihantam teman-teman ya, dihantam koreksi dan nggak kuat lagi gitu ya. Itu sebabnya kenapa gue expect untuk kita kemungkinan sih kayaknya sekitar chance 55-60% bisa jadi kita break dari support yang semakin lama semakin tinggi ini dan menuju ke area level 22.7. Pastinya chance ini akan semakin besar juga kalau misalnya kita confirm dari time frame 45 menit teman-teman ya, sampai sejam kita break dari level support yang satu ini. Let's say kita closing di level 23.1. Ini akan meningkatkan probabilitas menjadi 65-70%. Bisa jadi kita menuju ke area level 22.7 atau bahkan ya bisa aja lebih rendah dibandingkan itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita confirm teman-teman ya, untuk pertama kalinya closing dari garis overall support trendline yang ada di garis biru ya. Jadi bukan garis merah tetapi bahkan di garis biru ini kita confirm break support, ini most likely Bitcoin bisa aja menuju ke level mendekati 20.000 teman-teman ya. Ada di sekitaran 20.500 untuk Bitcoin ya. Tetapi itu kita ngomongin entah udah seminggu sampai 2 minggu kemudian mungkin ya. Untuk jangka pendek sih yang paling likely sih kita bakalan ngelihat testing berikutnya untuk level support ini teman-teman. Dan kita akan lihat apakah bakalan ada rebound kuat teman-teman ya untuk Bitcoin atau tidak ya. Kalau misalkan terjadi rebound kuat ya maybe
gue akan langsung tutup trade ini teman. Cuman untuk sementara ya, untuk take profit gue ada di sekitar 22,7 untuk Bitcoin. Di sisi lain teman, kalian bisa lihat juga ya, ternyata ini ada sedikit data yang dibocorkan. Kita bisa ngelihat bahwa jumlah alamat yang memiliki saldo di atas 1000 Bitcoin ini ternyata pelan-pelan ini malah menjual Bitcoin mereka gitu ya. Terlihat ini, kalian bisa lihat ya, ini jumlahnya semakin lama malah cenderung semakin berkurang teman. Padahal ini kita tuh ngelihat Bitcoin pump dari level 15.000 sampai ke level 25.000 gitu ya. Tetapi para whaler ini pelan-pelan menjual Bitcoin mereka ya. Kita juga bingung ya. Mungkin teman-teman, mungkin itu juga adalah pelemahan yang kita lihat selama ini teman-teman. Kenapa Bitcoin nggak mantul-mantul dari level 22.000? It takes a lot of time teman-teman. Bener-bener membutuhkan waktu yang sangat amat lama untuk nge-retesting lagi, kembali lagi ke area level 24 sampai 25.000. Dan semakin lama kita sideways ya, ini potentially nggak bagus banget ya. Semakin lama kita sideways ya, cenderung kita bakalan dump teman-teman ya. Cenderung kita bakalan menuju ke koreksi yang lebih dalam. Dan sekali lagi bukan berarti ketika Bitcoin itu area 22,7 atau let's say dia menyentuh sampai 20,7, Bitcoin nggak bisa terangkat kembali teman-teman ya. Masih ada chance banget teman. Overall outlook teman-teman ya, kalau misalnya kita ngomongin secara bulanan, ini masih bullish banget teman-teman ya untuk Bitcoin ya. Bisa jadi Bitcoin dari level 20,7 ini bisa dipantulkan kembali ke level 30.000 gitu. Jadi ya selama Bitcoin tetap bisa stay di atas 17.000 ya, overall ini masih tetap bull yang memegang kontrol gitu sampai saat ini ya. Jadi meskipun koreksi dalam kita lihat itu sebenarnya masih cenderung koreksi yang sehat gitu untuk Bitcoin ya. Jadi bukan berarti Bitcoin akan menuju ke level 10.000, enggak seperti itu. Ini kita hanya ngebahas mengenai time frame sampai 1-2 minggu ke depan aja gitu. Jadi kita overallnya kalau sampai bulanan itu sebenarnya bull masih cenderung memegang kontrol gitu. Cuman kan in the shorter time frame kan ini kan buat trading juga ya. Itu sebabnya kenapa ya gue juga buka posisi ini buat memanfaatkan trading jangka pendeknya aja lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ya rata-rata memang kita ngelihat pattern descending triangle ini adalah pattern yang nggak kuat teman-teman ya, dan cenderung lebih ke arah breakdown. Bahkan pattern descending yang terjadi di tahun 2018 bear market aja ini ya, 2017 bear market, ini cenderung malah kita breakdown dari pattern tersebut ya. Baru dari level 3000 ini kita menuju ke level 900 juta ya, ke level 60.000 di tahun 2022-nya. Jadi ya paling itu aja sih teman-teman ya, apa yang gue lihat pada Bitcoin saat ini ya. Dan ada beberapa pelemahan yang so far ini benar-benar terkonfirmasi dengan banyaknya candle-candle yang tipis-tipis ini ya, yang kita alamin dari tadi pagi sampai malam ini juga. Ini juga udah mulai running profit nih ya. Tadi kan baru gue open masih sekitaran 0,3, 0,4, sekarang udah jadi 4%. Jadi ya paling itu aja sih teman-teman ya. Maybe kita bisa ngelihat juga kita di pump lagi ke level 22,5. Gue sih bikin SLA itu ada di sekitaran 22,7 ya melalui BingX ya. Jadi sekitaran level invalidasi ini ada di 22,7 ya. Kalau misalkan Bitcoin bisa nge-bridge lagi balik ke level 23,7 ini, maka kemungkinan ya kita bisa memegang kembali kendali bull di dalam jangka pendek dan menuju ke level 24,4 sampai 24.500 untuk Bitcoin. Tetapi selama itu nggak terjadi, yang kita lihat ya saat ini ya pattern descending seperti ini, dan cenderung untuk Bitcoin breakdown dari pattern ini dan nge-retest area support dia yang ada di level 23.200. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.